Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 4 Abu, 4 Umar, 4 Usman, dan 4 Ali? Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini Miss akan mereview bab 6, 7, dan 8 untuk persiapan UKK atau PAT ya, ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Begitu. Masih ingat bab 6 itu materinya tentang apa? Ya, betul. Materinya adalah surat Al-Fil. Nah, sebelumnya Miss akan contohkan dulu ya bagaimana bacaan surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak semuanya, di surat Al-Fil ini ada 4 hukum tajwid yang harus kalian perhatikan. Nih, ada di sebelah kanan nih ya. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Dari bacaan apa? Bihijaratim min sijil. Bihijaratim, lihat ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf mim. Bacanya bagaimana? Tahan 3 ketukan, kemudian setelah ditahan baru melebur ke huruf mimnya. Bihijaratim min sijil. Yang kedua masih idgham bi gunnah. Perhatikan sebelah kanan Miss. Di bacaan mana Miss? Ka'asfim ma'kul. Masih di tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim. Bacaannya ditahan 3 ketukan. Ka'asfim ma'kul. Yang ketiga adalah bacaan izhar khalqi. Mana? Di tulisan ini. Lihat, di situ ada huruf ro berfathah, tanwin bertemu dengan alif. Bagaimana cara bacanya? Bacanya jelas, tidak ditahan, langsung. Toiran ababil, ronnya jelas tanpa ditahan. Dan yang terakhir, yang keempat, coba perhatikan. Ada kata milsijil, itu ada nun sukun bertemu dengan sin. Bagaimana cara bacanya? Nun sukunnya bacaannya disamarkan, tahan 3 ketukan. Milsijil. Nah, itulah 4 tanda baca tajwid yang harus kalian perhatikan di surat Al-Fil. Oke anak-anak semua, surat Al-Fil. Siapa yang tahu apa artinya Al-Fil? Al-Fil artinya adalah gajah. Surat keberapa sih dalam Al-Quran? Surat Al-Fil ini adalah surat urutan ke-105 dalam Al-Quran. Terdiri dari berapa ayat, Miss? 5 ayat. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Makanya disebut dengan jenis surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Apa sih isi perintah surat Al-Fil? Ada banyak. Salah satunya adalah larangan untuk berbuat mungkar. Siapa yang berbuat mungkar? Yang berbuat mungkar adalah, masih ingat ceritanya? Yang berbuat mungkar adalah Raja Abraha yang mengirimkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah menurunkan pasukannya, yaitu burung-burung ababil, burung yang berbondong-bondong, untuk menghentikan pasukan bergajah. Seperti itu. Terima kasih. Nah, di bab ke-7 kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Ayo, siapa yang tahu termasuk rukun iman keberapa sih iman kepada malaikat? Ya, benar. Jawabannya adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, terbuat dari apa sih malaikat? Ingat ya, malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Dan malaikat juga punya sifat yang amat sangat khas. Apa yang sangat khas dari malaikat? Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Dia selalu patuh, selalu taat, dan rajin beribadah kepada
apa sih konsekuensinya, apa akibatnya kalau kita tidak mau mengimani adanya malaikat, kalau kita ingkar, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada Rasulullah, maka kita akan tersesat amat sangat jauh. Jadi iman kepada malaikat ini sangat penting untuk kita yakini dan sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita mau berbuat apapun, yakin bahwa ada malaikat pencatat amal baik kita di kanan dan kiri kita, seperti itu. Nah, masih ingat kan 10 malaikat yang harus kita imani? Ada siapa saja dan apa saja tugasnya? Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas mengirimkan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur, Raqib dan Atid mencatat perbuatan, Malik menjaga pintu neraka, Tuhan menjaga pintu surga. Ya, baik, 10 malaikat beserta tugasnya. 1. Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Mikail bertugas membagikan rezeki. 3. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. 4. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat. 5. Malaikat Munkar bertugas untuk menanyakan amal di kubur. 6. Malaikat Nakir bertugas untuk menanyakan amal juga di kubur. Raqib bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik. Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan buruk. Kemudian yang ke-9, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, itu yang harus kalian hafal ya, 10 malaikat beserta tugasnya. Oke, bab ke-8 kita belajar tentang perilaku terpuji. Apa sih itu perilaku terpuji, Miss? Perilaku terpuji merupakan perilaku yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Contohnya apa? Ada banyak sebetulnya, tapi yang kita pelajari hanya beberapa saja. Yang pertama adalah gemar membaca, kemudian pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Nah, itu 4 tugas kita sebagai siswi, sebagai seorang muslim untuk kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa dan bagaimana sih 4 sikap terpuji itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke bab 8 ya, Nak, tentang berperilaku terpuji. Apa sih perilaku terpuji ini? Perilaku terpuji merupakan perilaku yang dianjurkan oleh agama. Contohnya, gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Gemar membaca, Miss yakin anak-anak Miss semuanya, anak-anak soleh dan soleha SDIT Regis pasti senang sekali membaca. Kenapa kita harus membaca? Yang pertama adalah karena membaca adalah perintah pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu ada dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, berarti membaca ini sangat penting dan membaca ini akan menjadi pahala buat kita yang melaksanakannya. Dan ternyata buku adalah jendelanya ilmu. Semakin banyak baca, semakin banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Orang yang gemar membaca memiliki beberapa kelebihan, seperti menjadi pintar, mempunyai pengetahuan yang banyak, dan menjadi kreatif. Jadi mulai hari ini rajin membaca ya, Nak ya. Yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Apa sih pantang menyerah itu? Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak berputus asa. Sikap pantang menyerah merupakan perilaku terpuji. Nah, beberapa manfaat anak yang mempunyai sikap pantang menyerah. 1. Memiliki sifat sabar. 2. Terhindar dari sifat malas. 3. Selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. 4. Akan menjadi anak yang berhasil. Begitu manfaat untuk anak yang pantang menyerah. Yang ketiga adalah rendah hati.
Rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati juga berarti bersikap tidak sombong. Agama Islam mengajarkan umatnya agar berperilaku rendah hati. Nah, di antara ciri orang yang berperilaku rendah hati adalah sebagai berikut. 1. Bersikap sederhana dan tidak berlebihan. 2. Tidak sombong atau tidak pamer. 3. Bersikap ramah pada teman. 4. Bersikap menghormati dan menghargai teman. Yang keempat adalah hemat. Hemat artinya tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Hidup hemat harus dibiasakan sejak kecil. Kita berperilaku hemat karena berhemat dapat melatih diri kita untuk merencanakan hari esok yang lebih baik. Contoh perilaku hemat adalah menabung sebagian uang saku yang kita peroleh dari orang tua. Jadi tidak semuanya dijajankan ya nak ya. Nah, berhemat juga bisa berarti merawat barang yang dimiliki seperti seragam sekolah. Contohnya, setelah tiba di rumah, segera mengganti seragam sekolah. Kenapa? Agar tidak mudah rusak, tidak mudah kotor, sehingga bisa lebih lama dipakainya. Tidak perlu buru-buru mengganti dengan yang baru karena sudah rusak dan sudah amat kotor. Begitu. Kemudian, orang yang berperilaku hemat mempunyai beberapa keuntungan. Di antara keuntungannya adalah 1. Mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. 2. Barang atau harga yang dimiliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. 3. Hidup disiplin, teratur, dan tenang. Ya, berikut sudah kita bahas bersama-sama review bab 6, 7, dan 8. Silahkan pelajari baik-baik videonya, terus ditonton berulang-ulang supaya kalian ingat dengan baik materi yang sudah kita pelajari. Untuk bab 9 tentang sholat dan bab 11 tentang wali songo, kalian bisa tonton kembali video yang pernah di-share sebelumnya, atau kalian bisa lihat di list channel YouTube Miss di bawah ya. Silahkan scroll ke bawah, nanti kalian temukan materi sholat dan wali songo. Belajar dari sana. Selamat belajar, semoga berhasil dalam UTS dan PAT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Regis mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.